Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Kadafi, NPM 222200123. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang bab 15 yang berjudul Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global. Bab 15, putusan investasi jangka panjang penganggaran modal. Penganggaran modal suatu tinjauan. Proses penganggaran modal. Penjatahan modal dan indeks profitabilitas. Biaya modal, meninjau proyek investasi setelah implementasi, lalu biaya modal daya saing internasional. Lalu di sini adalah penganggaran modal. Penganggaran modal adalah suatu perencanaan pengeluaran yang meningkatkan pendapatan atau imbal hasil selama beberapa tahun tertentu. Lalu di sini ada penghasilan relatif terhadap biaya pendidikan. Bisa kalian lihat pada tabel 15-2. Gambar ini menunjukkan estimasi penghasilan penuh waktu kumulatif di tahun 2016. Lalu secara neto dari besarnya penghasilan yang hilang dan pembayaran untuk biaya kuliah dan biaya-biaya lainnya seperti buku dan perlengkapan berdasarkan tingkat pendidikan. Lalu di sini ada kategori proyek investasi yang dimana investasi dapat digorengkan sebagai pergantian, pengurangan biaya, ekspansi output untuk mengakomodasi peningkatan permintaan, dan ekspansi output untuk produk baru, serta peraturan pemerintah. Lalu di sini ada penganggaran modal, permintaan modal, yaitu adalah jadwal proyek investasi. Yang kedua, diurutkan dari return tertinggi hingga terendah. Terus yang kedua adalah pasokan modal, yang dimana biaya modal marginal, meningkatnya biaya marginal. Yang ketiga ada penganggaran modal optimal, yang dimana melakukan semua proyek yang pengembaliannya lebih besar daripada biaya marginal. Lalu saya akan menunjukkan kurva tinjauan proses penganggaran modal secara grafis. Bisa kalian lihat pada gambar 15-1, batang-batang berhuruf menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk setiap proyek investasi dan tingkat imbal hasil setiap proyek investasi tersebut. Bagian puncak setiap batang mempresentasikan permintaan perusahaan modal. Kurva biaya modal marginal menunjukkan kenaikan biaya dan peningkatan tambahan jumlah modal yang di dalamnya adalah perusahaan yang akan melaksanakan pada proyek A dan B dan C, karena ekspektasi tingkat imbal hasil atas proyek-proyek tersebut melampaui biaya pengumpulan modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi tersebut. Lalu di sini ada penganggaran modal dan proyeksi arus kas. 1. Arus kas bersih dan suatu proyek. Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran kas selama umur suatu proyek. Yang kedua, memproyeksikan arus kas bersih. Ada dasar inkremental dan dasar setelah pajak. Lalu penyusutan merupakan biaya non tunai yang mempengaruhi arus kas melalui pengeluaran terhadap pajak. Lalu di sini ada sedikit contoh menghitung arus kas, yang dimana penjualan $1 juta, lebih sedikit. Biaya variabelnya $500, biaya tetapnya $1.150, depresiasinya $200, keuntungan sebelum pajaknya $150, pajak penghasilannya $60, lalu keuntungan setelah pajak $90, plus depresiasinya $200. Di mana arus kas bersihnya sebesar $290. Lalu di sini ada nilai kas bersih suatu proyek. Nilai kas bersih NPV suatu proyek, nilai sekarang dan nilai arus kas bersih yang diharapkan dari proyek. Diskontokan sebesar biaya modal perusahaan dikurangi oleh biaya awal proyek. Lalu di sini ada soal latihan, yang dimana perusahaan sedang mempertimbangkan proyek yang memerlukan investasi awal sebesar 5 juta, proyek imbas hasil. Masing-masingnya adalah 2.500.000 dan 3.100.000 pada tahun pertama dan kedua. Setelah itu tidak ada proyek imbal hasil. Jika tingkat diskonto yang disesuaikan dengan resikonya sebesar 10%, haruskah perusahaan berinvestasi pada proyek ini? Lalu kita akan menjawabnya. Pada perusahaan sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek ini karena NPV tersebut negatif. Lalu cara menjawabnya di sini ada
2.500.000 dibagi 1 ditambah 0,10 ditambah 3.100.000 dibagi 1 ditambah 0,10 dikurangi 5 juta. Lalu 2.500.000 dibagi 1,10 ditambah 3.100.000 dibagi 1,21 dikurangi 5 juta, yang hasilnya 2.272.72.27 ditambah 2.561.93,47 dikurangi 5 juta, yang hasilnya 4.834.710,74 dikurangi 5 juta, yang hasilnya min 160.289,26. Beban gue ini. Lalu di sini ada perkiraan arus kas dari suatu proyek. Bisa kalian lihat pada tabel 15 strip 1. Pertanyaan sekarang adalah apakah perusahaan harus menjalankan investasi atau tidak. Untuk menjawab tersebut, perusahaan harus membandingkan arus kas neto selama 5 tahun proyek yang ditunjukkan pada tabel 15 strip 1 dengan biaya awal proyek sebesar 1 juta dolar. Dan mengingat 1 juta dolar ini yang dihabiskan untuk time value arus kas neto proyek yang harus didiskontokan pada nilai sebelumnya dan membandingkan dengan biaya awal investasi. Kemungkinan perusahaan dapat memperoleh tingkat imbal hasil yang internal dari proyek tersebut. Lalu di sini ada pengembalian internal. Tingkat pengembalian internal atau IRR suatu proyek yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas bersih proyek dengan biaya awal proyek. Lalu di sini ada perbandingan NPV dan IRR. Bisa kalian lihat pada tabel 15 strip 2, biaya modal awal proyek A sebesar 1 juta dan proyek B sebesar 1 juta juga. Arus kas neto tahun. Pada tahun 1, proyek A menghasilkan 100 dolar dan proyek B menghasilkan 350 dolar. Pada tahun kedua, proyek A menghasilkan 0 dan proyek B menghasilkan 350 dolar. Pada tahun ketiga, proyek A menghasilkan 500 dolar dan proyek B menghasilkan 350 dolar. Pada tahun keempat, proyek A menghasilkan 500 dolar dan proyek B menghasilkan 350 dolar. Dan pada tahun terakhir, pada tahun kelima, proyek A menghasilkan 1.400.000 dan proyek B menghasilkan 350. NPV pada tingkat diskonto 12% menghasilkan proyek A sebesar 1.378.70 dolar dan 1.261 dolar. IRR-nya pada proyek A sebesar 20,3% dan IRR-nya pada proyek B sebesar 22,1%. Lalu di sini ada indeks profitabilitas. Indeks profitabilitas atau yang biasa disebut PI suatu proyek, jumlah rasio pengembalian yang didiskontokan terhadap biaya investasi awal yang diusulkan. Slow. Ini yang dipotong aja. Lalu di sini ada perbandingan NPV dan PI. Bisa kalian lihat pada tabel 15 strip 3, nilai sekarang dari arus kas neto pada proyek A sebesar 2.600 dolar dan proyek B sebesar 1.400 dolar dan proyek C sebesar 1.400 dolar. Biaya awal proyek pada proyek A sebesar 2 juta dan proyek B sebesar 1 juta dan proyek C sebesar 1 juta. NPV sama dengan PV and CV dikurangi C yang hasilnya proyek A sebesar 600 dolar dan proyek B sebesar 400 dolar dan proyek C sebesar 400 dolar. PI pada proyek A sebesar 1,3, PI pada proyek C B sebesar 1,4, PI pada proyek C sebesar 1,4.
Lalu di sini ada teknik penganggaran modal yang digunakan. Berdasarkan tabel 15-5, metode evaluasi utama NPV pada tahun 1959 sebesar 7 dan pada tahun 1985 sebesar 2. IRR pada tahun 1959 0 dan pada tahun 1985 sebesar 49. Periode pengembalian pada tahun 1959 sebesar 42 dan pada tahun 1985 sebesar 19. Lainnya pada tahun 1959 sebesar 51 dan pada tahun 1985 sebesar 11. Metode evaluasi kedua pada NPV pada tahun 1959 sebesar 1 dan pada tahun 1985 sebesar 24. IRR-nya pada tahun 1959 sebesar 1 dan pada tahun 1985 sebesar 15. Periode pengembalian pada tahun 1959 sebesar 15 dan pada tahun 1985 35. Lalu lainnya pada tahun 1959 sebesar 82 dan pada tahun 1985 sebesar 26. Lalu di sini adalah biaya utang, yang dimana pengembalian yang dibutuhkan pemberi pinjaman untuk meminjamkan dananya kepada perusahaan. Lalu di sini ada biaya modal ke suatu firma, tingkat pengembalian yang dibutuhkan pemegang saham untuk berinvestasi di perusahaan. Lalu di sini ada model penilaian dividen, yang dimana jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham harus diharapkan secara konstan. Lalu di sini ada dividen yang tumbuh, model penilaian dividen. Jika dividen per saham dibayarkan kepada pemegang saham, saham diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tertentu. Lalu di sini ada penetapan harga pada aset modal atau biasa disebut CAPM. Mempertimbangkan 1. Perbedaan resiko antara saham biasa atau surat berharga pemerintah. 2. Perbedaan tingkat resiko saham, biaya perusahaan, dan rata-rata saham biaya biasa bisa pada semua perusahaan. Lalu di sini ada modal tertimbang, yang dimana rata-rata tertimbang biaya dan ekuitas harus konstan. Lalu di sini ada rasio hutang terhadap modal di Amerika Serikat. Bisa kalian lihat pada tabel 15-4. Pada industri penerbitan persentasinya sebesar 34 dan industrinya transportasi komersial dan persentasinya sebesar 18%. Industri pada pembangunan rumah sebesar persentasinya 37. Industrinya pada makanan kemasan persentasinya sebesar 27. Industri iklan dan pemasaran pada presentasinya sebesar 37. Industrinya adalah restoran. Presentasinya sebesar 23. Industri lodging dan gaming presentasinya sebesar 56. Industrinya pemeliharaan kesehatan perawatan yang dikelola. Presentasinya sebesar 20. Lalu industri pada retail umum presentasinya sebesar 24. Industrinya adalah film dan hiburan rumah dan presentasinya sebesar 17. Lalu di sini ada beberapa tinjauan-tinjauan proyek setelah mengimplementasikan. Tinjauannya melibatkan membandingkan arus kas aktual dengan kas yang diharapkan. Lalu pengembalian suatu proyek dengan pengembalian yang diharapkan. Terus ada penjelasan tentang perbedaan yang diamati. Beberapa perbedaan yang tidak bisa dihindari adalah perusahaan tidak memiliki kendali atas beberapa peristiwa. Lalu di sini ada biaya modal dan daya asing internasional. Selama tahun 1980-an, biaya modal di Amerika Serikat lebih besar dibandingkan di Jepang. 1 poin persentase ditambahkan dalam biaya bunga bisa mencapai jutaan dolar.
Biaya modal yang lebih tinggi di Amerika Serikat dibandingkan Jepang berkontribusi terhadap hilangnya daya saing di internasional di Amerika Serikat. Yang kedua, Amerika Serikat menghadapi tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang. Yang ketiga, Tiongkok telah menggantikan Jepang sebagai pemberi pinjaman berdasarkan Amerika Serikat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.